Halo anak-anakku semua, kelas 9 SMP Mutiara Bangsa. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Selalu hormati orang tua, guru, dan teman-teman kalian. Pada pembahasan ini, kita akan belajar bahasa dan sastra Indonesia. Salam bahasa Indonesia dengan materi struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yuk kita simak dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Struktur pidato persuasif. Pidato persuasif itu ada pembuka atau pembukaan, kemudian ada isi, kemudian ada penutup. Nah, dalam pembukaan terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara rinci dalam isi pidato. Penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut penjelasan berikutnya. Satu, pembukaan itu ada salam pembuka. Salam pembuka itu harus sesuai dengan pendengarnya atau audiensnya. Jadi kita harus perhatikan sebelum kita pidato, pendengarnya siapa? Apakah itu umum? Apakah itu untuk agama tertentu? Untuk sekolah? Atau untuk yang lainnya? Kalau untuk umum, kita cukup menggunakan selamat pagi. Kalau untuk agama Islam, assalamualaikum. Atau untuk umum juga kita bisa menggunakan salam sejahtera. Ya, itu kita untuk menggunakan salam pembuka dan sebagainya. Kemudian sapaan. Sapaan adalah sapaan sebagai wujud penghormatan orator kepada pendengar. Jadi pembicara ini menghormati pendengarnya. Contoh, hadirin yang saya hormati, atau pendengar yang budiman. Nah, kita harus memperhatikan dalam sapaan itu. Sapaan itu kita harus menyapa pangkat yang tertinggi sampai yang terbawah, atau jabatan yang tertinggi sampai yang ke bawah. Misalnya di sekolah, ya di sekolah itu kan jabatan yang tertinggi itu kepala sekolah, yang terhormat kepala sekolah SMP Mutiara Bangsa. Baru kemudian yang saya hormati para dewan guru, yang saya hormati siswa-siswa SMP Mutiara Bangsa. Jadi urutannya itu dari jabatan paling tinggi sampai yang paling bawah. Kemudian ada ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur merupakan ucapan bersyukur kepada Tuhan atas nikmat dan anugerah yang diberikan. Contoh, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. Atas berkatnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Itu contoh ucapan rasa syukur. Kemudian, isi pidato merupakan bagian inti dari pidato. Di bagian isi terdapat pendapat, gagasan, alasan, dan data pendukung dan pesan berupa imbauan atau ajakan. Jadi dalam isi pidato ini merupakan bagian penting dalam sebuah pidato. Tentunya dalam isi pidato ini harus dijelaskan secara jelas dan detail agar pendengar atau penonton dapat memahami apa yang kita sampaikan. Contoh, pada kesempatan ini saya memohon izin untuk menyampaikan gagasan dan pesan yang terkait dengan etika yang baik terhadap orang tua, guru, dan teman. Nanti dilanjutkan ya dengan isinya. Kemudian yang ketiga, penutup. Penutup merupakan bagian akhir yang biasanya berisi harapan agar pendapat dan pesan yang disampaikan dapat bermanfaat.
Jadi harapan yang pertama ya. Contoh, demikian beberapa pendapat dan pesan yang bisa disampaikan. Kemudian B, permohonan maaf kepada pendengar jika ada salah. Contohnya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru. Yang C, ucapan terima kasih kepada pendengar. Contoh, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Kemudian yang D, salam penutup. Contoh, kalau pendengarnya itu Muslim, kita mengucapkan wassalamualaikum, atau penonton umum kita menggunakan sekian dan terima kasih. Itu ya tentang penutup. Kemudian ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Tadi kita sudah membahas tentang struktur, kemudian kita membahas tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama itu ada kalimat aktif. Nah ini mungkin kalian di kelas 7 atau kelas 8 pernah belajar yang namanya kalimat aktif. Kalimat aktif lawannya kalimat, ya betul, kalimat pasif ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai kalimat aktif. Selain ditandai dengan subjeknya yang merupakan pekerjaan atau sebagai pelaku, kalimat aktif juga ditandai dengan predikatnya yang berawalan me atau ber. A. Kalimat aktif transitif. Jadi aktifnya dibagi dua ya, ada aktif transitif dan aktif intransitif. Contoh, kalimat aktif transitif itu kalimat yang mempunyai objek. Jadi kalimat aktif transitif itu mempunyai objek. Contoh kalimatnya, Ridwan melempar bola. Kira-kira ada objeknya nggak? Mana objeknya? Mana? Ya, objeknya ada. Objeknya itu bola. Nah, ini objeknya nih. Objeknya bola. Ridwan sebagai subjek, melempar sebagai predikat, bola sebagai objek. Nah, ini dinamakan sebagai kalimat aktif transitif karena ada objeknya. Ingat ya, kalimat aktif berawalan me predikatnya. Ini predikatnya menggunakan awalan me. Contoh kedua, Amel menggendong tas. Mana objeknya? Ya betul, objeknya tas. Ya, Amel sebagai subjek, menggendong sebagai predikat, tas sebagai objek. Yang kedua itu ada kalimat aktif intransitif. Ada transitif dan ada intransitif. Intransitif ini berarti kebalikan dari transitif. Pada kalimat aktif jenis ini, keberadaan objek tidak diperlukan. Dengan kata lain, kalimat ini bisa berdiri dengan subjek dan predikat saja, tanpa objek. Nah, jadi kalimat aktif intransitif ini tidak memerlukan objek. Andi sedang memancing. Ada objeknya tidak? Jadi tidak ada objeknya ya. Ini hanya subjek dan predikat saja. Andi sebagai subjek dan memancing predikat. Tidak ada objek. Makanya ini dinamakan sebagai kalimat aktif intransitif. Contoh kedua, Sardi berlari. Nah, ada objeknya tidak? Ya, tidak ada objeknya. Sardi sebagai subjek, berlari sebagai predikat, objeknya tidak ada. Nah, itu ya perbedaan antara aktif transitif dan aktif intransitif. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua ada kata tugas. Kata tugas merupakan suatu kata penghubung atau pelengkap yang dapat menyesuaikan atau mengikuti di dalam kalimat sehingga makna yang dihasilkan akan jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Jadi kata tugas ini dia harus mengikuti kalimat supaya kalimatnya menjadi nyambung atau kalimatnya menjadi terhubung. Nah, jenis kata tugas itu ada preposisi atau kata depan. Contoh di, ke, dari, di rumah ya, ke Bogor, dari rumah. Kemudian konjungsi. Konjungsi itu sama arti dengan kata sambung atau kata penghubung. Contohnya
dan atau serta. Kakak dan adik sedang bermain bola di lapangan. Kemudian ada artikula. Artikula itu sama dengan kata sandang. Contoh si, sang, para. Misalnya si kancil adalah tokoh kartun yang sangat digemari anak-anak. Kemudian ada interjeksi. Interjeksi itu sama dengan kata seru. Contohnya wah, wow. Wah, rumahnya besar sekali. Nah, itu kata seru. Kemudian ada partikel penegas. Contohnya ka, la, pun. Contohnya, apakah kamu melihat kucing saya? Nah, itu ya contoh dari kata tugas. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang Bapak sampaikan. Lanjut yang ketiga, kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca pidato persuasif. Jadi ini kata-kata persuasif ya, supaya ketika pendengar mendengar apa yang kita sampaikan, itu pendengar jadi tersentuh atau mengikuti apa yang kita sampaikan. Contohnya, hal ini bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dari gotong royong. Ya, kita berusaha membujuk penonton supaya ikut apa yang disampaikan. Yang memiliki semangat kebersamaan dari gotong royong. Kemudian yang keempat, sinonim. Sinonim adalah padanan atau persamaan kata. Contoh, susah, sinonimnya sulit. Mati, sinonimnya meninggal. Ini kita sudah bahas ya, pertemuan sebelumnya. Nah, itu yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau keliru. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pertemuan berikutnya.